Semangat pagi kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mencari tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah. Sekarang kita belajar lagi tentang pokok pikiran tersebut. Hari ini kita belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan mempelajari hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, kita akan mempelajari arti penting pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita mulai dari yang pertama, hakikat pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat berarti intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya. Selain mempunyai makna yang mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengandung pokok pikiran. Ada 4 pokok pikiran, yaitu alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea keempat. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Bentuk negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara persatuan. Untuk itu, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran kedua berarti negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita Republik Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mewujudkan keadilan sosial, pemerintah dapat menentukan jalan atau aturan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang dijadikan dasar politik negara. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran keempat berarti negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, kita memasuki arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Untuk itu, konsekuensinya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus dijabarkan ke dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, perundang-undangan itu antara lain undang-undang, TAP MPR, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Nah, terakhir kita akan mempelajari sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, kita harus mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur semata, namun dapat menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus diimplementasikan di setiap sendi kehidupan. Sekian yang bisa Miss sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa langsung ditanyakan ke Miss. Bisa kalian hubungi Miss via WA. Sekian, terima kasih. Semangat pagi semuanya.